Jadi apa tuh hakikat bahagia? Hakikat bahagia orang yang dapat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia amalkan. Man katama ilman aljamahu bilijamin minnar. Barang siapa yang menutup-nutupi ilmu, maka dia bakal diberikan rangkaian bunga yang terbuat dari api neraka. Inna Rabbi qaribum mujib. Orang kalau berkah di mana aja dapat berkah. Artinya tuh ziyadat taisiri, tambah kemudahan untuk dapat rezeki buat penuntut ilmu mudah. Waraf'al ma'unati, dan meninggikan beban, artinya meninggikan beban apapun yang dia bebani, apapun yang berada dalam tanggung jawab dia mudah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan ilmu, qala fi akhirih, akhirnya Rasulullah bersabda di akhir hadisnya. Panjang hadis. Di akhirnya itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad, yulahamuhus su'ada'u. Ilmu diberikan kepada orang-orang yang bahagia. Jadi orang-orang bahagia dapat ilmu, orang tidak bahagia nggak dapat ilmu. Jadi apa tuh hakikat bahagia? Hakikat bahagia orang yang dapat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia amalkan. Nikmat dia ngamalin, Allah Akbar. Dia tahu tentang zikiran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia zikir. Ya Allah, la ilaha illallah. Kok tenang betul ya? La ilaha illallah. Makin tenang. La ilaha illallah. Makin tenang lagi. Ya, berarti dia udah ngamalin ilmu. Wa yuhramul asyqiya, dan diharamkan buat orang-orang yang sesat. Orang-orang sesat nggak bakal dapat ilmu. Andaikan dapat ilmu, ilmunya nggak bermanfaat. Dia ngaji di pesantren 30 tahun tapi nggak manfaat. Dia S1, S2 atau bahkan S3, gelarnya doktor, Masya Allah, semua Masya Allah. Tapi nggak ada manfaat. Itu orang-orang celaka. Dia dapat ilmu nggak bermanfaat, atau mungkin dia nggak dapat ilmu sama sekali. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bahagia, orang yang selalu mendapatkan ilmu. Walaysa min syai'in yajma'u jami'an wa'il khairi ghair sa'adati. Tidak ada yang mencakup seluruh bentuk kebaikan kecuali kebahagiaan. Walaysa min syai'in yajma'u jami'an wa'il syarri siwa syagawati. Dan tidak ada sesuatu yang menghimpun bentuk keburukan kecuali keburukan. Faqad alimta, engkau sekarang sudah tahu, bima taqaddama, sebagaimana pelajaran yang sudah ada, annahu la uzra li jahilin 'indallahi ta'ala fi tarkil ilmi, karena tidak ada uzur, tidak ada izin buat orang bodoh seperti kita di sisi Allah dalam meninggalkan ilmu, enggak ada. Jadi buat kita wajib mencari ilmu. Kewajiban kita seorang awam ngaji. Wa kadzalika la uzra li 'alimin, demikian juga tidak ada izin buat ulama fi tarkil amali bi ilmi, dalam meninggalkan praktek ilmu dalam mengajar. Enggak ada. Ulama kewajiban mereka ngajar. Nanti kalau misalnya ulama ada duit ngajar, enggak ada duit enggak ngajar, itu kitmanul ilmi. Itu bakal mendapatkan dosa menyembunyikan ilmu. Man katama ilman aljamahu bilijamin minnar. Barang siapa yang menutup-nutupi ilmu, maka dia bakal diberikan rangkaian bunga yang terbuat dari api neraka. Allahu Akbar. Kalau dapat amplop gedean dikit, dia bilang, ini sahih, ini sahih. Sahih. Kenapa? 1 juta dia bilang sahih. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 juta, ini musibah, ini musibah. Ini apa-apaan? Jadi ulama nggak boleh kayak begitu. Fandur rahimakallah. Tiliklah. Artinya tilik, renungi. Kata Imam Al-Haddad, rahimakallah, semoga engkau dapat kasih sayang oleh Allah. Amin. Hal tara taqsiran asyna' min taqsiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima? Apakah engkau pandang sesuatu yang sangat kurang, yang lebih buruk dari 2 kelompok ini? Ada gak yang lebih buruk dari 2 kelompok ini?
Yang lebih buruk dari ulama yang matre, dari orang awam yang nggak mau ngaji. Ada gak yang lebih buruk dari ini? Nggak ada. Nggak ada. Nih orang yang paling buruk adalah ulama yang matre. Ingat, kewajiban jamaah mempedulikan gurunya. Tapi guru tidak pernah meminta apa-apa kepada jamaah. Lihat, jamaah kalau mau berkah, peduli kepada guru. Tapi guru kalau misalnya mau berkah nggak pernah minta sesuatu. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak pernah minta. Jadi ini dua kelompok yang paling parah di sisi Allah. Udah orang bodoh nggak mau ngaji. Ada ulama tujuannya bisnis. Masa ilmu dibisnisin? Yang tujuannya mencari ilmu dan menebarkan ilmu karena Allah seharusnya, tapi tujuannya dunia. Orang awam yang seharusnya belajar tapi dia nggak mau belajar. Fahdar an takuna ahadur rajulaini al-maj'umain. Hati-hatilah engkau menjadi salah satu orang yang tercela. Maj'um itu apes. Fahdar an takuna ahadur rajulaini al-maj'umain al-jahil alladzi la yata'allam. Yang pertama ini orang yang apes di dunia, udah bodoh tidak belajar. Seperti kita, udah bodoh kan kita bodoh, bukan ulama. Awil alim alladzi la ya'malu, atau ulama yang tidak mengamalkan. Jadi orang yang paling apes di dunia bodoh, tidak belajar, dan yang kedua ulama yang tidak mengamalkan. Apa contohnya ulama yang tidak mengamalkan? Ulama yang ngajar tujuannya duit, atau tujuannya politik, atau tujuannya apa saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fatahlak malhalikin. Kalau engkau di antara keduanya, engkau bakal binasa beserta orang-orang yang binasa. Wa takhsarud dunya wal akhirah, dan engkau bakal merugi dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Wallahu a'lam.